Shalom, selamat pagi. Hawewane, Raismawane, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 24 September 2020, renungan pagi kita berjudul Kemurnian di dalam rumah tangga. Kalau pada kemarin kita belajar tentang tangan simpatik, maka hari ini kita akan melihat kemurnian apa yang harus ada di dalam rumah tangga baik itu rumah tangga ya Advent ataupun rumah tangga kita yang menonton atau menyaksikan renungan kita pada pagi hari ini. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 48 ayat yang ke-10. Berbunyi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Untuk menghasilkan kemurnian memang ada hal-hal yang harus dibuat. Sama seperti memurnikan perak, bahkan kalau dalam sini menguji yang membuat kita menjadi murni. Nyonya White menuliskan kepada kita nasihat kita di pagi hari ini dari buku Seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 405 dan 404 dan 405. Kutipan yang pertama berkata demikian: budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari surga tidak pernah merendahkan penerimanya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Luar biasa. Ketika kita mengaku kita memiliki kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang berasal dari surga, maka satu hal yang dicatat oleh renungan pagi kita, bahwa kata-kata kita tidak pernah kasar dan menjadi jahat. Jadi kalau kita mengaku memiliki firman Tuhan, tapi kata-kata kita kasar, kata-kata kita menyakiti orang lain, dan kata-kata kita menimbulkan kejahatan, maka kita belum memiliki kasih yang berasal dari surga. Luar biasa. Tetapi sebaliknya, yang harus kita miliki ketika kita memiliki kasih yang berasal dari surga adalah sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Artinya kita memiliki Roh Kudus di dalam apa? Di dalam hati kita. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejati hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar ialah suatu kebajikan yang perlu ditunjukkan kepada semua orang, tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lemah lembut, tidak berkemurahan dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Ketika saya membaca renungan kita di pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kekristenan mengajarkan untuk meninggikan pentingnya pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ini cukup luas, bukan hanya pendidikan di bangku sekolah dasar, sekolah menengah sampai kepada perguruan tinggi, ya, tetapi juga di dalam pendidikan Kristen. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya, mendapatkan pendidikan firman Tuhan, pendidikan Kristen yang baik, maka itu akan membuat kehidupan kita menjadi berubah. Kalau kita baca ada sebuah statement di dalam renungan pagi kita mengatakan bahwa kebudayaan tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua mereka dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka, menghargai keunggulan mereka. Jadi ketika kita memiliki pendidikan, baik itu pendidikan formal di bangku pendidikan maupun pendidikan Kristen secara khusus melalui firman Tuhan, maka itu akan membuat kita merubah kita, membuat kita menjadi semakin dekat dengan Yesus. Sehingga ada statement yang mungkin terkadang ada dalam kehidupan kita pada saat sekarang. Oh, saya ini berasal dari kampung A, atau saya berasal dari etnis B, dan sebagainya. Contoh saya mungkin bisa mengatakan, oh saya karena adalah orang Kupang atau orang Timur, maka sifat saya, watak saya sudah seperti ini. Kata-kata kasar, ya, suka memberikan kata-kata yang menghina, memaki orang terkadang-kadang, ya. Saya tidak bisa berubah. Tapi saya di sisi yang lain mengaku orang Kristen, orang Advent. Oh, tidak bisa.
Renungan pagi kita mengatakan bahwa ketika kita menerima pendidikan melalui firman Tuhan, itu akan merubah kita yang berkata-kata kasar, memiliki tutur bahasa yang sopan dan lembut. Itulah fungsi firman Tuhan. Ketika kita memiliki Roh Kudus, kita berubah menjadi lebih baik. Kalau kita masih bertahan dengan alasan seperti tadi, oleh karena saya berasal dari etnis ini, atau suku ini, atau dari tempat ini, dan sebagainya, berarti kita belum memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Kutipan selanjutnya, kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih yang semakin erat, semakin kuat setiap hari. Saya coba untuk menggarisbawahi kata kesopanan Nasrani. Apa artinya kesopanan Nasrani? Artinya bahwa kesopanan yang ada di dalam hati kita betul-betul adalah murni oleh karena kita menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya renungan pagi kita mengatakan atau berjudul kemurnian di dalam rumah tangga. Kita bukan oleh karena ini bos saya atau ini pimpinan saya, dia yang menggaji saya sehingga kita terlihat sopan di depannya. Tapi ketika seseorang yang kita lihat bukan menjadi yang bisa memberikan kita keuntungan, seseorang yang mungkin kita anggap bukan siapa-siapa, maka kita berlaku tidak sopan kepada dia. Ini tidak murni. Ya. Seharusnya di dalam rumah tangga kita, kepada siapa saja, kita berlaku sopan. Murni. Bukan hanya di rumah tangga, tetapi juga di depan umum, kita berlaku sopan. Isi kitab suci bukan hanya sekedar standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak ternilai harganya bagi orang tua dan orang muda. Pengajarannya mengatakan demikian: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadanya. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain, harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik, walau dalam perkara yang kecil. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya kalau dalam sini dikatakan sebuah hal yang terbaik, tapi inilah norma, etika, standar moral yang terbaik yang ada di dalam Alkitab. Sehingga itu akan merubah kita. Banyak hal Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kita. Kalau kita tidak memiliki Alkitab, mungkin bisa saja kita masih terpengaruh dengan budaya kita, masih terpengaruh dengan adat tradisi kita, dan hal-hal yang lain yang masih mempengaruhi kita. Ya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, itu akan membuat hidup kita menjadi menjadi lembut, menjadi keluarga-keluarga yang sopan. Dan itu menghasilkan kemurnian kalau dalam judul kita yang berasal dari rumah tangga. Kalau di rumah dia sopan, maka di gereja dia juga akan menjadi anak yang sopan. Maka ketika dia pergi ke sekolah, dia juga akan menjadi anak yang sopan. Ketika dia bertemu dengan orang di tempat kerja, dia akan menjadi orang yang sopan. Ketika dia bertutur bahasa dengan sopan di rumah, ya, kemanapun ia pergi, maka tutur bahasanya akan sopan. Itulah kemurnian yang berasal dari rumah tangga. Tidak seperti ungkapan mengatakan, kalau sama bos bicaranya sopan, tapi kalau sama anak dan istri bicaranya tidak sopan. Ini bukan sebuah hal yang murni di dalam rumah tangga kita. Tetapi renungan pagi kita mengajak kita untuk memiliki kemurnian di dalam rumah tangga kita. Tutur bahasa yang baik, yang mencerminkan Kristus, yang dimulai dari rumah kita, dan akan terbawa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Orang lain dapat melihat ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Yesus Kristus di dalam anak-anak kita. Ada Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita. Inilah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita memiliki kemurnian sifat Kristus di sepanjang hari bekerja kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang bersiap untuk melakukan aktivitas mereka di hari ini. Kiranya kemurnian
yang berasal dari surga, Roh Kudus yang memurnikan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ada di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami sampaikan di rumah, tutur bahasa yang sopan, akan juga kami bawa ke sekolah, ke tempat di mana kami bekerja, ke tempat di mana kami berlakukan aktivitas kami, sehingga orang-orang yang kami temui dapat melihat Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kami, yang dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, hamba mau berdoa bagi umat-umat Tuhan di tengah pandemi pada saat sekarang ini. Ketika mereka melakukan aktivitas yang membuat mereka harus keluar dari rumah mereka, kiranya dengan kebijaksanaan surga mereka dapat menjaga tubuh mereka, mempergunakan protokoler kesehatan. Dan ketika mereka melakukan aktivitas, bertemu dengan orang-orang di luar rumah, mereka terhindar dari virus yang jahat dan kembali ke rumah pada nantinya dengan keadaan sehat, tidak membawa virus yang kiranya dapat membuat anggota keluarga sakit. Jika ada di antara umat-umat Tuhan yang merasa tubuhnya lemah, yang berkurang di dalam staminanya atau merasa sakit, tangan kasih-Mu kiranya menyentuh, memberikan kesehatan kepada mereka. Hikmat dari surga yang Kau berikan untuk menjaga dan merawat tubuh jasmani kami ini, baik melalui makan, minum, istirahat, ataupun hal-hal yang lain, sehingga tubuh kami, kesehatan kami dapat terjaga. Tangan kasih-Mu kiranya menjadi bagian bagi seluruh umat Tuhan, secara khusus di Jemaat Argapura dan mereka yang menyaksikan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Kiranya renungan kita di pagi hari ini menjadi berkat kepada kita semua. Sampai berjumpa pada besok hari. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.